Bab 14 Dia calon istri saya. Di Ponpes Al-Kausar. Mas. Iya, Mas gak kecewakan karena Fatimah gak bersama Iqbal. Jujur aja sih, saat istri tersayangnya Masnya nelpon ngabarin soal khitbah Fatimah, ya kaget. Mas berharap Iqbal bisa mendapatkan istri yang baik seperti istri Mas ini. Insya Allah Fatimah gak akan kalah baiknya dari istri Mas. Tapi, qadarullah, Allah berkehendak lain. Dan setelah Mas perhatian saat pertemuan kemarin, Alfian pria yang baik, dia begitu menyayangi bundanya. Seorang pria yang begitu menjaga sang ibu, maka dia akan bisa menjaga istrinya juga. Mas udah ada berkabar soal ini ke Ustadz Iqbal. Belum sih, mungkin nanti pas dia ada pengajaran di pondok. Allah pasti punya rencana yang besar, Ustadz Iqbal pasti mendapat istri yang jauh lebih baik dari Fatimah, dan sesuai skenario Allah. Ya, Alfian yang terbaik untuk Fatimah begitupun sebaliknya, dan pasti akan ada wanita yang terbaik yang sedang menunggu Iqbal. Amin. Ya udah tidur yuk, Mas lelah, Adam juga udah pules tuh. Pagi ini jam 8 pagi Fatimah dan tim gak ketinggalan juga pastinya Alfian. Mereka bersiap menuju ke function room hotel di mana akan diadakan fashion show hari ini. Alfian dan Arif menunggu di kursi penonton. Fatimah, Indah dan Laras sibuk mempersiapkan model untuk tampil. Setelah selesai Fatimah, Indah dan Laras pun menuju 3 kursi kosong yang berada di samping tempat Alfian duduk. Posisi duduk mereka Alfian Arif Indah Fatimah Laras. Begitulah posisi duduk mereka. Beraneka ragam busana muslimah ditampilkan. Fatimah menyewa 2 model cowok, 2 model cewek. Bagus-bagus ya Buk Fatimah, ujar Laras. Iya, bagus banget rancangannya. Ini perlunya ikut menyaksikan fashion show, agar kita bisa belajar memperbaiki desain kita. Waktu ibu di Singapura ada acara ini juga. Tanya Arif. Ada, hampir setiap akhir pekan, hanya fashionnya campuran, gak khusus seperti saat ini, khusus fashion muslim. Berarti ada pakaian kurang bahan juga dong Fa? Tanya Indah. Banyak, hehehe. Bu Fatimah jadi peserta fashion show juga. Gak, kami di sana belajar, memperbaiki desain, menilai, kurang lebih seperti itu. Ada juga saatnya kami harus menyelesaikan desainnya, menjahit del, itu semua masuk ke penilaian. Alfian masih dengan mode pendengar setia. Bu, saya ke toilet dulu ya. Tidak berselang lama saat Laras keluar ruangan untuk ke toilet, ada pria datang. Boleh saya duduk di sini, pria itu ingin duduk di sebelah Fatimah. Silahkan cari kursi lain, kursi itu sudah ada yang punya, Indah bersuara. Tapi saat ini kosongkan, berarti bebas. Pria itu pun duduk tepat di sebelah Fatimah. Fatimah memilih diam dan fokus ke depan. Lain halnya dengan Alfian, tidak henti melirik ke arah pria itu yang seperti mencari perhatian Fatimah. Dan, pria itu tiba-tiba tangannya akan di lingkaran ke pundak Fatimah. Melihat gelagatnya Alfian dengan sigap langsung berdiri dan diangkatnya tangan pria itu. Fatimah pun kaget, karena tiba-tiba Alfian sudah berada di depannya dengan mengangkat tangan pria itu. Anda tahu sopan santun. Jika Anda tahu silahkan cari kursi lain, dengan mengibaskan tangan pria itu. Fatimah dan yang lain masih bingung melihat Alfian. Apa urusannya dengan Anda? Saya tidak mengganggu Anda. Anda mengganggu calon istri saya. Anda tidak mau saya permalukan di depan banyak orang kan? Lanjut Alfian. Tidak lama kemudian Laras datang. Laras bingung melihat ada pria yang duduk di kursinya. Ini pemilik kursi sudah datang, silahkan pergi. Pria itu pun memilih pergi dengan rasa kesal. Alfian kembali ke tempat duduknya. Fatimah masih bingung dan beberapa kali menoleh ke arah Alfian. Pria itu tadi mau merangkul kamu, ujar Alfian yang tanpa ditanya. Dan itu membuat Fatimah tersenyum bebas di balik cadarnya. Padahal kalau bukan karena ini ada acara, pria itu sempat saja menyentuhnya, siap-siap sang sabuk hitam beraksi. Alhamdulillah acara berjalan lancar dan tanpa diduga, desain Fatimah mendapatkan peringkat 3. Fatimah Indah dan Laras berpelukan. Fatimah gak pernah mengharap dapat juara, bisa tampil saja sudah sangat bahagia. Selesai acara berbenah, mereka pun makan di luar merayakan hasil dari hari ini. Bu Fatimah, pengenlah cari cenderamata di sini, ujar Laras. Ya udah,
Nanti selesai sholat asyar kita coba keliling cari cenderamata. Ye, makasih Bu. Alfian menyewa mobil untuk mereka berkeliling Bandung, Alfian yang menjadi supirnya. Mereka menuju lokasi tempat wisata sekaligus penjual cenderamata dengan petunjuk Google Maps. Fatimah, Indah dan Laras asik dengan pilihannya, Laraslah yang paling heboh. Alfian dan Arif juga pilih-pilih yang menarik hati. Saat Fatimah dan yang lain asik melihat mainan kunci, tiba-tiba ada dua orang laki-laki mendekati mereka, dan ternyata salah satu dari mereka adalah yang tadi sempat mengganggu Fatimah di acara fashion show. Borong aja yang mana kalian mau, saya yang bayar, ujarnya dengan mendekatkan diri ke Fatimah. Gak perlu, alhamdulillah kami mampu untuk membelinya, balas Fatimah. Jangan gitu, saya ikhlas, dengan nada menggoda. Tolong jaga tangan Anda, Fatimah tahu laki-laki itu ingin merangkulnya. Gak perlu malu, Alfian yang melihat itu dari jauh langsung berlari menuju keberadaan Fatimah. Dan langsung mengibaskan tangan laki-laki itu yang tak henti ingin merangkul Fatimah. Saya sudah peringatkan, jaga sopan santun Anda, jangan ganggu calon istri saya. Laras yang mendengar itu malah membuka mulutnya lebar-lebar dan Indah yang melihat itu pun langsung menepuknya dengan tangannya. Tuups, Laras yang kaget pun langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Apa bukti Anda calon suaminya? Saya juga bisa mengaku seperti Anda. Bahkan saya bisa mengaku jika saya suaminya. Mendengar itu Alfian geram dan bersiap melayangkan ciuman ke pipi pria itu, ciumannya pakai tinjuan ya. Dan Fatimah menarik-menarik ke meja Alfian. Dan itu membuat Alfian yang bajunya ditarik-tarik pun menoleh. Fatimah menggelengkan kepalanya. Alfian mengerti apa maksud gelengan Fatimah. Pria seperti itu perlu diberi pelajaran. Kak, kita pergi aja ya, melas Fatimah. Tapi Alfian tak mengindahkan permintaan Fatimah, dia sudah bersiap melayangkan ciuman ke pipi pria itu penuh emosi. Lagi dan lagi Fatimah menarik-menarik baju Alfian. Kak, please, mohon Fatimah. Melihat ekspresi Fatimah dan Fatimah yang sedari tadi menarik bajunya akhirnya luluh. Kalau bukan karena permintaan calon istri saya, abis kamu. Dua pria itu pun berdecak kesal. Fatimah dan rombongan pun memilih pergi, saat perjalanan menuju parkiran Alfian nampak senyum-senyum sendiri. Entah apa yang ada dalam pikiran, mengingat momen di mana Fatimah berulang kali menarik-narik bajunya saat ia memohon itu sangat menggemaskan baginya. Ya Allah ditarik-tarik baju aja kok senengnya bukan main ya, batinnya. Alfian berulang kali menepuk-nepuk pipinya sendiri. Dan itu mengundang perhatian Arif. Pak Alfian kenapa? Tadi senyum-senyum, sekarang nepuk pipi sendiri. Hah, tanya Alfian kaget. Pak Al kenapa senyum-senyum sendiri? Ulang Arif. Salah lihat kamu, elak Alfian. Mereka pun sudah berada di dalam mobil. Bu, saya boleh tanya? Tanya apa Laras? Pak Alfian ini benar calon suami ibu? Tanya Laras. Ya itu memang yang sedari tadi ingin ia tanyakan. Kan kamu udah dengar sendiri, Indah yang menjawabnya. Beneran Bu, Laras masih gak percaya. Alfian melihat Fatimah dari kaca spionnya, menyunggingkan senyum dan Fatimah melihat itu. Iya, Pak Alfian calon suami saya, insya Allah, jawabnya sembari melihat Alfian dari kaca spion. Serius Bu, kapan? Tanya Arif dengan kagetnya. Suara Arif, tegur Fatimah karena suara Arif yang naik. Kaget Bu, doain aja, secepatnya, jawab Fatimah lagi. Mereka sudah sampai di hotel, Fatimah dan yang lain menuju kamar mereka. Alfian dan Arif pun begitu. Hanya berbatas tembok saja. Ting, notifikasi pesan di handphone Fatimah. Udah tidur. Fatimah yang membacanya sembari senyum-senyum. Pangkat belum, kalau Indah dan Laras udah, sepertinya kelelahan, pangkat. Kenapa gak tidur? Besok kita harus pulangkan. Pangkat, baru selesai berbenah Kak, baru aja beres, pangkat. Pangkat, Kak Al kenapa belum tidur? Pangkat. Gak bisa. Pangkat. Hihai memem, keingat satu momen yang langka tadi sore. Pangkat, momen. Momen yang apa? Pangkat.
Tadi seperti ada gadis kecil yang sedang merayu minta sesuatu dengan menarik-menarik baju orang yang dimintainya. Itu langka. Fatimah yang membaca itu pun tertawa kecil dibuatnya, pipinya memerah semu malu mengingat kelakuannya tadi. Pangkat, 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 udah ah, Fa ngantuk mau tidur, pangkat, pangkat, pangkat. Ya udah, langsung tidur. Ya Allah, segera bisa keluar pengajuan pranikahnya, batin Alfian. Pagi ini jam 9.30 pagi mereka sudah stay di bandara menunggu jadwal penerbangan menuju Yogyakarta. Alfian tak membiarkan Fatimah membawa banyak bawaan. Dan di saat di pesat pun Alfian membantu Fatimah meletakkan ransel di bagasi atas. Posisi duduk mereka sama saat pertama kali mereka satu pesawat di Singapura. Alfian seakan mengulang memori itu. Fatimah pun dengan aktivitas yang sama, membuka Al-Qur'annya. Masya Allah, batin Alfian. 1 jam lebih perjalanan menuju Yogyakarta. Mobil Alfian yang sengaja dititipkan di penitipan bandara pun memudahkan mereka menuju butik. Alfian langsung mengantar Fatimah dan tim ke butik, dan dia pun bergegas menuju RSH. Karena ada pasien yang harus ia tangani. Kak Al langsung ke RSH. Tanya Fatimah saat Alfian berada di lobi butik, yang kebetulan Fatimah dengar saat Alfian menjawab telepon. Iya Fa, ada pasien, dan Hafiz juga ada kunjungan. Ya udah hati-hati. Iya, Kak Al langsung ke RSH ya, Fa nanti pulangnya. Mobil Fa kan ada, kan kemarin Fa pakai taksi ke bandaranya. Ya udah hati-hati juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin rasa bilang, gak istirahat dulu. Tapi Fatimah sangat paham profesi Alfian, ia harus siap kapanpun ia dibutuhkan. Setelah apapun, karena Abi pun seperti itu. Sore ini Fatimah sudah berada di rumah. Ada Abi dan Uma yang dengan setia mendengar cerita sang putrinya. Bahkan tentang Alfian yang mau memberi tonjokan ke pria-pria gak tahu sopan santun itu. Dia belum tahu aja kalau anak Abi sudah pakai sabuk hitam. Selagi bisa dihindari pakai kekerasan Fa males Bi berurusan dengan orang-orang seperti itu Bi. Tapi kalau Abi di posisi Al, Abi bakal melakukan hal sama. Uma bisa melihat Alfian begitu ingin menjaga kamu, dia berusaha keras untuk mendapatkan izin menyusul kamu ke Bandung, tutur Uma. Kamu tahu nak, Abi meminta dia untuk menghalalkanmu, saat dia menolong kamu yang hampir jatuh di RSH. Abi lihat kejadian itu, lihat, kok Abi gak pernah cerita. Jika kamu memiliki untuk diam, berarti kamu punya alasan. Makanya Abi memilih diam, agar kamu tetap nyaman. Terus kenapa Abi minta Kak Al menghalalkan Fa? Hanya karena dia menolong Fa. Bukan, Abi sudah tahu sejak lama, Al itu memiliki rasa ke kamu, Abi pun tahu dia berusaha menutupi itu semua. Abi tahu sayang, lebih tepatnya insting seorang Abi untuk anak-anaknya. Abi mengajaknya bergabung di RSH pun itu cara Abi bisa mengenalnya lebih jauh. Tapi kata Kak Hafiz, Kak Al sempat menolak. Ya, dia akan memutuskan setelah pulang dari Australia, dan tidak lama dari itu akhirnya bergabung di RSH. Fatimah pun memeluk sang Abi lalu bergantian memeluk sang Uma. Oh ya, gimana dengan pendaftaran pernikahan kalian? Tanya Uma. Katanya nanti dihubungi jika sudah ACC. Ya udah istirahat, kamu pastinya lelah kan? Ya udah Fa naik dulu ya Abi, Uma. Tak lupa mencium kedua orang tuanya. Saat sampai kamar dan melihat handphonenya, Fatimah kaget, ternyata Alfian mengirim pesan untuknya. Assalamualaikum, pukul 20. Fa udah tidur. Pukul 20. Ya udah kalau udah tidur, pukul 20.35. Assalamualaikum, pukul 20.36.